Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menjalankan kewajiban kita selaku hambanya Allah. Untuk itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ngapunten kula kebagian iki tugas dari panitia, informasinya jadwalnya niku judulnya napa, puasa Ramadan atau Ramadan Syahrut Taubah. Keren niku. Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan taubat. Jamaah salat Isya fa insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Mungkin dulu pernah saya sampaikan di dalam mimbar ini. Perlu kita ulangi kembali untuk memotivasi sesuai dengan amanah dari panitia bahwa Ramadan adalah bulan taubat. Ada sebuah hikayat atau cerita yang pernah tersampaikan dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu ada seorang yang bernama Muhammad, namanya Muhammad niki sanes Kanjeng Nabi. Piyambake niku kesehariannya tidak pernah atau jarang-jarang atau bolong-bolong lah bahasa gitu dalam menjalankan sholat 5 waktu, apalagi sholat sunnah. Namun pada saat menjelang bulan Ramadan, piyambake menika mendapatkan hidayah, eling bahwa sebentar lagi bulan Ramadan. Karena mengingat sebentar lagi bulan Ramadan, dia mengingat bahwa oh iya, bulan Ramadan adalah bulan taubat. Maka sekarang saya niatkan untuk bertaubat. Bien atau dulu kemarin saya sering meninggalkan sholat, maka mulai detik ini, mulai hari ini saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan di dalam memasuki bulan Ramadan, dia memakai baju yang terbaik, memakai wangi-wangian, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat. Bahkan di kisah tersebut beliau mengqadai niku nyarutang bahasane napa meneh? Yang qadai salat yang dulu pernah ditinggalkan. Jadi misalnya sholat duhur, asar, maghrib, isya pernah ditinggalkan, dia ingat-ingat berapa kali dan lamanya, kemudian diqadai terus. Lah suatu ketika tidak lama kemudian yang bernama Muhammad ini meninggal. Nah, ketika yang bernama Muhammad ini meninggal, lelalae niku tangga-tangga niku dadi impeni takon, Kang Muhammad sampeyan niku pripun keadaannya sekarang? Bagaimana perlakuan Allah terhadapmu setelah engkau tobat? Pak Muhammad menika menjawab, Allah mengampuniku bihormati syahri Ramadan, karena hormat dengan bulan Ramadan. Nah niki Bapak Ibu jamaah sekalian,
pada bulan Ramadan itu saking mulianya orang yang kemarin-kemarin meninggalkan sholat, kemudian dia bertaubat dengan sungguh-sungguh bertaubat, mengqadai sholat yang ditinggalkan, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan ini Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan yang mungkin tetangga kita atau teman kita, saudara kita, Ramadan tahun lalu bisa bareng sholat jamaah dengan kita, namun sekarang tidak berjumpa. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, maka manfaatkan betul untuk memperbaiki, mentaubati apa yang sudah kita lakukan. Dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebagai tambahan, ada sebuah amalan yang sangat istimewa. Saya bilang istimewa ini karena memang istimewa. Yang ketika kita melakukan amalan ini, maka kita akan mendapatkan doa dari para malaikat, yang ketika salah seorang atau seorang itu didoakan oleh malaikat, maka ya tentunya orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Adalah amalan yang bernama sholawat. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menika dawuh pernah bercerita kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku salah setunggalipun sahabatipun Kanjeng Nabi yang paling sugih. Salah setunggalipun sahabat Kanjeng Nabi yang paling sugih. Bahkan Abdurrahman bin Auf niku pengen melarat niku dengan cara membeli kurma-kurma tetangga-tetangganya, para sahabat yang lain yang sudah hampir busuk niku, ben hartane berkurang atau ya habislah begitu. Singkat cerita, tetangga-tetangga yang punya kurma yang sudah tidak bisa dimanfaatkan sudah dibeli dengan harga yang terbaik. Nah, karena memang Allah sudah mentakdirkan yang bernama Abdurrahman bin Auf niki wonge sugih, ngoten nggih. Niku ndelalae di negara sebelah, negara tetangga niku sedang dilanda penyakit. Yang penyakit itu obatnya adalah dengan kurma yang sudah agak busuk atau sudah busuk. Lah sehingga kirimlah negara tetangga mengirimkan orang untuk mencari mana kurma yang ada yang banyak yang bisa mencukupi kebutuhan rakyat tetangga. Lah singkat cerita, utusan dari negara tersebut mendatangi Abdurrahman bin Auf dengan apa? Membeli kurma yang tadinya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan 10 kali lipat, bahkan bisa jadi lebih. Abdurrahman bin Auf yang tadinya pengen miskin nggak jadi miskin, karena pengen apa? Pengen membantu masyarakat tetangga-tetangganya niku. Jadi kalau pulau panjenengan pengen sugih niku ojo tanggung-tanggung bantu tanggane ngoten. Lah Rasulullah niku pernah bercerita kepada Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah niku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dawuh kalian Kanjeng Nabi ngendika, "Ya Muhammad, la yusolli alaika ahadun," tidak akan mendapatkan atau tidak bersolawat salah seorang dari hambamu illa shalla alaihi sab'una alfi malakin, kecuali mereka akan mendapatkan balasan dari sab'una arba malakin. Sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan orang tersebut. Wa man shallat alaihi malaikatun, barang siapa yang didoakan, dimintakan ampunan oleh malaikat, kana min ahlil jannah, maka orang tersebut akan termasuk dengan ahlil jannah. Lah kira-kira kula panjenengan niku pun pantes ahlil jannah napa dereng? Nggih. Nek dereng, dosane niku pun sabrek-abrek, metu saka masjid pun ngrasani tonggone. Nggih. Napa meneh mengke ketemu
koncone meneh kae dan lain sebagainya. Itu tumpukan dosa yang ketika kita beristighfar kita sendiri tidak cukup, maka perlu bantuan yang lain. Salah satunya dengan kita membaca sholawat. Dengan kita membaca sholawat, kita akan didoakan oleh malaikat, dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholawat. Kenapa? Karena salah satu yang bernama sholawat, amalan sholawat ini adalah amalan yang Allah sendiri juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa memberikan sholawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan solawat dari guru saya, namanya solawat Al-Alil Qadri. Informasinya dari solawat Al-Alil Qadri, salah satu fadilahnya ketika kita sering membaca itu, besok ketika di kuburan kita dikubur pertama kali, maka Rasulullah akan hadir untuk menyambut kita. Sholawat Al-Alil Qadri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niku salat Al-Alil Qadri mengke tanglet kali Mas Takmir niku santri, yo santri Krapyak, yo santri Nurul Hidayatul Mubtadi'in, insyaallah paham insyaallah. Pun mungkin ndak kedangon. Wal afu minkum menawi wonten kelintah-kelintunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.